Nah, kita coba poles dulu. Polesan. Nah, sekarang kita menengok. Polesan ya. Baca. Kita coba poles dulu setelah diamplas. Dibilangin. Nah, ini tuang poles. Udah mengkilap, Mas? Mas, udah, Pak? Udah ya? Udah, Pak? Nah, ini sahabat, setelah diamplas dengan grade yang sudah saya jelaskan tadi, bekas lelehnya pun sekarang tidak ada. Biasanya kalau memang terlihat dari sudut samping begini terlihat, sahabat. Terlihat meleleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi kepada teman-teman yang berbahagia. Nah, kali ini saya tidak akan membahas soal cat, tetapi hasil pengecatan, sahabat. Mungkin di sini teman-teman tidak melihat karena medianya warna silver, jadi melelehnya itu tidak terlihat terlalu kelihatan karena warna silver jika dilihat dari jauh melelehnya itu tidak terlalu jelas, tetapi nanti saya akan zoom ketika saya melakukan pengamplasan pada clear coat yang meleleh. Oke, dari pembahasan kali ini saya tentunya akan membahas masalah bagaimana cara mengatasi clear coat meleleh, sahabat. Nah, dalam mengatasi clear coat meleleh ini banyak sekali teman-teman yang di luar sana memakai trik dan cara mereka masing-masing. Sebelum melakukan itu, alangkah baiknya jika teman-teman subscribe dulu channel saya. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe sangat-sangat berterima kasih, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, sahabat, dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Oke, sebelum kita melakukan aplikasi, saya akan jelaskan yang seperti saya bilang tadi, bahwa dalam pengaplikasian clear coat ini banyak sekali orang memakai cara-cara tersendiri. Di antaranya mereka memakai bahan tambahan, yaitu pertama kombi. Jadi pada bagian yang meleleh mereka di pelamir dulu atau dikasih dempul kombi dengan KP supaya tertutup, lalu setelah kering kita digosok. Yang kedua pakai dempul, caranya sama seperti memakai kombi, sahabat. Nah, yang ketiga memakai kertas lem. Jadi yang bagian melelehnya itu ditaruh kertas lem seperti ini. Nah, kalau udah keliling seperti ini, sahabat, misalkan kalau udah keliling seperti ini, ada melelehnya ini, jendolnya ini, baru diamplas. Ketika udah agak rata baru tas lemnya dicabut. Nah, itu bahan tambahan, dan mungkin ada cara lain, tetapi saya tidak pernah memakai cara seperti ini, atau pakai kombi atau pakai dempul. Nah, setelah setelah bahan tambahannya itu udah saya kasih tahu, yang saya tahu cuma 3 itu. Alatnya juga mereka memakai cara tersendiri, sahabat. Sebelum saya memakai cara saya sendiri, saya akan memperlihatkan alat-alat apa yang mereka pakai, biasanya yang mereka gunakan. Nah, setelah bahan tentunya alat, yaitu sebelum diblok biasanya memakai karter. Nah, karter ini bagi orang yang belum pernah memakainya biasanya akan malah menjadi masalah baru. Seperti ini kan termasuknya kaku, sahabat. Ketika kita kerok di bagian yang meleleh, orang yang tidak biasa memakai ini biasanya malah akan tergores atau malah akan menjadi baret yang dalam, dan itu akan berbahaya bagi orang yang pemula. Tapi
orang yang sudah biasa tentunya tidak bermasalah. Nah ini untuk yang Carter. Nah yang selanjutnya adalah silet. Silet ini terlalu lentur dan elastis. Sekali lagi dan berulang kali saya kasih tahu kepada teman-teman yang tidak biasa memakai silet atau Carter, dan ini sangat elastis. Ketika kita Carter, bagian yang meleleh ini justru nanti akan tidak akan rata bagi yang belum pernah mencobanya. Jadi itu menurut saya yang belum pernah mencobanya malah akan berbahaya. Tapi saya juga keduanya ini saya pernah melakukannya, sahabat. Nah, untuk blog saya, untuk blog dalam pengaplasan clear coat meleleh ini tentunya jangan sekali-kali memakai karet, sahabat, karena kalau memakai karet justru bekas gelombangnya atau bekas clearnya itu akan timbul atau berbayang atau bayang ketika setelah dipoles. Yang kedua, orang yang sering memakai blok itu biasanya blok untuk tatakan dempul, sahabat. Jadi blok yang gede itu juga digunakan untuk mengamplas clear coat. Nah yang ketiga biasanya memakai mika tebal atau mika tipis, tetapi yang saya pakai adalah korek api, sahabat. Apakah korek ini akan dibakar untuk membakar yang meleleh itu? Tentunya tidak, sahabat. Dan saya kasih tahu dulu sebelumnya bahwa clear coat yang meleleh ini tidak bisa 100% pulih seperti kondisi awalnya atau seperti media lainnya yang tidak ada clear coat yang meleleh. Kenapa? Karena setiap clear coat meleleh itu pasti akan membekas sedikit atau banyak, tergantung cara kita mengatasi clear coat meleleh itu tadi, sahabat. Sebagai contoh sehari-hari, jika kita menancapkan paku di kayu dan ketika kita cabut, itu selamanya tidak akan pernah hilang dengan sendirinya, pasti tetap akan membekas secara terus-menerus. Kedua, apabila kita menyakiti orang, kita bisa meminta maaf dan orang lain yang kita sakiti bisa memaafkan kita, tapi selamanya tidak akan pernah bisa melupakan kejadian itu, sahabat. Jadi untuk saya pribadi, untuk teman-teman atau untuk lainnya, jaga hati, jaga ucapan, terutama di dunia sosial media atau sosmed. Hati-hati dalam berbicara supaya kita tidak menyakiti seseorang, karena menyakiti seseorang itu sangat tidak ada dalam ajaran. Malah bahas apa lagi nih, bahasnya clear coat malah menyakiti seseorang. Oke, sekarang kita langsung saja praktekkan bagaimana cara pengamplasannya dan grade berapa yang saya pakai. Nah, langsung saja tidak lama-lama kita langsung aplikasi ke medianya, sahabat. Sangat jelas sekali ya, sahabat. Yang pertama kita lelet-lelet aja dulu pakai sabun dan kita amplas. Nah ini untuk pengamplasan ini kita hanya satu lembar segini. Pertama kita nyalakan, gedein. Nah kalau bisa kita matikan lagi. Dan untuk amplas ini kita amplas 800, jangan dilipat, karena kalau dilipat nanti di sini akan menjadi tebal, dan ketebalan ini nanti justru dia akan, proses pengamplasannya tidak akan rata dan akan menggelembung di bagian clear coat ini, jadinya nanti akan membayang. Jadi hanya satu aja langsung kita taruh begini, sahabat. Nah
setelah tertata seperti ini baru kita gosok sahabat. Dan grade yang saya pakai kenapa 800 dulu, karena kalau kita melakukan pengamplasan langsung nomor 2000 atau 2500 atau 1500, dia nanti tidak akan hilang bekas melelehnya atau tetap akan berbayang, karena dalam pengamplasan ini harus melakukan pengamplasan kasar dulu supaya dia bekas melelehnya akan hilang sahabat. Dan kenapa saya suka memakai blok karet ini, karena dengan blok karet ini, blok yang menurut saya kecil, dan kita bisa mengukur ketebalan atau diameter pada clear coat yang meleleh sahabat. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa karakter clear coat ini sangat banyak sekali. Di antaranya ada beberapa pernis atau clear coat jika diaplikasikan dan ternyata meleleh seperti ini, biasanya dia terjadi bergelembung atau berbusa di bagian pernisnya sahabat. Jadi ketika kita amplas pun tidak bisa diatasi karena ada busanya itu tadi sahabat. Yang kedua, ada beberapa clear jika kita amplas seperti ini, bayangannya pun walaupun sudah rata dia tetap berbayang, tetapi ketika kita poles itu akan hilang. Tapi sepandai-pandainya kita mengamplas bekas meleleh, tetap akan terlihat walaupun sedikit, itu pasti akan terlihat. Pengamplasan bekas leleh ini sama halnya dengan pembikinan warna sahabat. Jadi pembikinan warna ya seperti itu, tidak bisa 100%, tetapi kita bisa mendekatinya dengan warna orinya atau warna cat lamanya sahabat. Kalau kita memakai blok yang terlalu besar, justru kita tidak bisa melihat diameter atau ketebalan pernis. Orang yang belum terbiasa tentunya akan merasa kerepotan sahabat. Jadi kalau kita memakai korek seperti ini, kita bisa merasakan bahwa di mana yang tebal atau enggak, dan kita juga tahu secara langsung di mana yang sudah rata atau belum sahabat. Dan di sini sudah mulai rata. Nah, setelah mulai rata begini, kita atur lagi amplasnya dari 800. Jika di tempat teman-teman ada amplas 1200, memakai 1200 dulu, tetapi saya lupa tidak membawanya, jadi saya langsung memakai amplas 1500. Nah, jadi kalau di tempat teman-teman ada 1200, pakai 1200 dulu, baru 1500, terakhir 2000. Tapi ini saya memakai amplas 1500 sahabat. Nanti setelah kita selesai memoles, selesai dalam pengamplasan, kita langsung poles sahabat. Kita langsung lihat hasilnya, jadi nggak menunggu besok-besok. Jika masih ada teman-teman yang menyimak, silahkan bertanya atau silahkan memberi masukan kepada saya jika itu membuat channel saya berubah menjadi yang lebih baik sahabat. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Yang ingin memberi saran demi kebaikan channel saya untuk memperbaiki channel-channel atau video-video saya berikutnya, silahkan berikan masukan atau request apa yang ingin divideokan. Nanti saya kalau ada saya videokan dan saya upload sahabat. Dan sepertinya ini udah mulai rata. Setelah itu kita gosok dengan amplas 2000 sahabat.
Dan ini pengamplasan terakhir, tapi kalau teman-teman ada amplas 2500 ya nggak masalah, amplas aja kayak 2500 malah tambah halus. Tapi saya cukup dengan amplas 2000. Jadi yang rekomen banget itu dari 800, 1200, 1500 dan 2000 tuh sahabat. Jadi kalau kita pengamplasan bagian yang meleleh ini dengan amplas langsung 2000 atau langsung 1500, dijamin itu ngebayang, tetap ngebayang terus dan tidak akan hilang bekas melelehnya sahabat. Jadi harus memakai grade kasar dulu. Kasarnya itu juga jangan kasar 240 sahabat. Jadi dari mulai 800, 1200, 1500 dan 2000. Syukur-syukur habis 2000 diamplas lagi pakai amplas bekas yang 2000-nya. Ini sangat bagus menurut saya sahabat, dan tidak terlihat sama sekali bekas melelehnya dengan korek api. Semoga video saya bermanfaat ya sahabat. Jadi itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.